Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ini adalah ajakan untuk kita dimanapun kita berada, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan kita. Biarlah kita selalu mempunyai harapan untuk terus datang kepada Tuhan, karena Dialah satu-satu penolong kita. Dialah satu-satunya pemberi kedamaian dan keselamatan. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Penyembuh Ilahi. Ayat intinya terdapat dalam Lukas 10 ayat 34. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Semangat orang Samaria yang baik hati belum banyak ditunjukkan di gereja-gereja kita. Banyak yang membutuhkan bantuan telah terabaikan, sebagaimana imam dan orang Lewi melewatkan orang asing yang terluka dan memar yang ditinggalkan untuk mati di pinggir jalan. Orang-orang yang membutuhkan kekuatan penyembuh ilahi untuk menyembuhkan luka mereka telah ditinggalkan dan tidak diperhatikan. Banyak yang bertindak seolah-olah sudah cukup untuk mengetahui bahwa setan telah menyiapkan jebakannya untuk jiwa, dan mereka dapat pulang dan tidak peduli pada domba yang hilang. Jelaslah bahwa mereka yang memanifestasikan roh seperti itu tidak mengambil bagian dari kodrat ilahi, tetapi mengambil bagian dari sifat-sifat musuh Allah. Ya, bagaimana di sini menceritakan ya kepada kita bahwa semangat orang Samaria yang baik hati itu belum ada di gereja-gereja. Ya, kenapa belum ada, saudara-saudara? Ya, karena kita masih memilih untuk diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita mau melakukan itu untuk kebaikan kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Tidak mau kita mau menolong orang yang terluka, kita tidak mau menolong orang yang sakit di pinggir jalan. Malah kita mengabaikan dia karena kita tidak kenal, karena kita tidak tahu siapa dia. Tetapi di sini Tuhan ajarkan bagaimana kita mau merawat orang itu dan membawa ke rumah kita. Kita mau menyembuhkan dengan kuasa nama Tuhan, dengan alat-alat atau obat-obat yang sudah ada. Tetapi bagaimana kita juga mau mengerti, kita juga mau mengambil bagian itu sehingga kita dapat merawat orang yang luka itu. Di zaman sekarang banyak ya, tadi dikatakan bahwa semangat orang Samaria yang baik hati belum ada di gereja-gereja kita. Ya, karena apa? Karena kita tidak mau kenyamanan kita tidak mau untuk merawat orang itu. Mungkin kita berpikir bahwa jika kita merawat dia, maka kalau kita sakit siapa yang merawat kita? Biarlah saya menjaga akan tubuh saya sehingga saya tidak sakit. Biarkan dia begitu saja. Tetapi Tuhan katakan bagaimana kita mau merawat orang yang sakit dan yang luka-luka itu. Tuhan tahu kita punya keterbatasan. Kita punya kelemahan, mungkin luka di hati kita. Tapi orang itu dia akan datang untuk membalut luka yang kita miliki. Orang yang dipercayakan Tuhan akan datang untuk menyembuhkan kita. Untuk itu biarlah dengan kasih karunia Tuhan kita mau belajar. Dengan kasih karunia Tuhan kita mau mengambil bagian dari kehidupannya. Sehingga dimanapun kita berada, biarlah kita selalu mengingat akan karakter Kristus. Kita akan mengingat tabiat Kristus yang Dia sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Bahwa banyak yang membutuhkan bantuan telah terabaikan. Sebagaimana imam dan orang Lewi melewatkan orang asing dan yang terluka dan memar yang ditinggalkan untuk mati di pinggir jalan. Kita sebagai orang Kristen, jika kita melihat hal seperti itu, jika kita melihat orang seperti itu yang mengalami luka, yang mengalami penderitaan di pinggir jalan, atau kita melihat itu dimanapun, apakah kita mengabaikan itu? Sedangkan Tuhan ajarkan kepada kita sangat luar biasa. Karena hal saling tolong menolong adalah hal yang luar biasa di mata Tuhan. Bagaimana kita mau merawat dia,
Bagaimana kita mau membalut luka-luka dia, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa merawat orang itu. Banyak sekali orang melihat seperti itu, mereka tinggalkan, mereka lari, mereka tidak mau merawatnya. Tetapi kembali lagi Tuhan katakan kepada kita, biar kita mengambil dalam bagian itu. Jelaslah bahwa mereka yang manifestasikan roh seperti itu tidak dapat mengambil bagian dari kodrat ilahi, tetapi mengambil bagian dari sifat-sifat musuh Allah. Ya, Tuhan sudah katakan bahwa jika kita tidak melakukan seperti itu, maka kita mengambil bagian dari si jahat itu. Kita tidak mengambil bagian itu dari kodrat ilahi. Kita tidak memiliki kodrat ilahi dalam kehidupan kita. Seseorang harus memenuhi amanat Kristus. Seseorang harus melanjutkan pekerjaan yang dia telah muliakan, yang dia telah mulaikan di bumi ini. Dan gereja telah diberikan hak istimewa ini. Untuk tujuan inilah gereja telah diorganisasikan. Lalu, mengapa anggota gereja tidak menerima tanggung jawab tersebut? Ada orang yang telah melihat pengabaian besar ini. Mereka telah melihat kebutuhan banyak orang yang menderita dan kekurangan. Mereka telah mengenali di dalam jiwa-jiwa yang malang ini, yaitu mereka yang untuknya Kristus memberikan nyawanya, dan hati mereka telah digerakkan oleh belas kasihan. Setiap energi telah dibangkitkan untuk bertindak. Mereka yang telah terlibat dalam pekerjaan Kristen yang menolong orang lain telah melakukan apa yang Tuhan ingin untuk dilakukan. Dan dia telah menerima pekerjaan mereka. Apa yang telah dilakukan dalam bidang ini adalah pekerjaan yang harus dengan tulus diperhatikan dan didukung oleh setiap anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Dan dipertahankan dengan sungguh-sungguh dengan mengabaikan pekerjaan ini, yang mana itu berada dalam jangkauan mereka sendiri. Dengan menolak menanggung beban ini, gereja mengalami kerugian besar. Ya baik, di sini dikatakan juga kepada kita, seseorang harus melanjutkan pekerjaan yang dia telah mulaikan di bumi ini. Artinya kita melihat bahwa Kristus waktu berada di dunia ini, dia datang menyembuhkan, dia datang membawa kabar, dia datang untuk menjadi penolong kita, penyelamatan kita. Ya, kita mengambil bagian, ya kita harus melanjutkan pekerjaan walaupun kita tidak sama seperti Kristus, tetapi inilah kesempatan kita untuk kita dapat merawat atau kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, di sini untuk tujuan inilah gereja telah diorganisasikan. Lalu mengapa anggota gereja tidak menerima tanggung jawab tersebut? Kembali lagi ke dalam kehidupan kita, dalam berjemaat, dalam bergereja. Dan kata, kenapa orang-orang gereja atau gereja ini tidak mau menerima tanggung jawab ini? Sedangkan kita sudah bersama dengan Tuhan. Kita sudah memiliki karakter Kristus, tetapi hanya apa yang kita dapatkan hanya teorinya, bukan prakteknya. Itu yang dikatakan tadi. Bagaimana kita mau menerima akan tanggung jawab itu, bagaimana kita menerima pekerjaan itu walaupun bukan milik kita, walaupun bukan hak kita. Tetapi inilah yang Tuhan ingin jika kita mau menerima tanggung jawab itu. Ya, di sini dikatakan bahwa ada orang yang telah melihat pengabaian besar ini. Mereka telah melihat kebutuhan banyak orang yang menderita dan kekurangan. Mereka telah mengenali di dalam jiwa-jiwa yang malang ini, yaitu mereka yang untuknya Kristus memberikan nyawanya, dan hati mereka telah digerakkan oleh belas kasihan. Setiap energi telah dibangkitkan untuk bertindak. Apa yang telah dilakukan dalam bidang ini adalah pekerjaan yang harus dengan tulus diperhatikan dan didukung oleh setiap anggota gereja, dan dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Jika pekerjaan itu sudah ada, jika tanggung jawab itu sudah ada dalam kehidupan kita, maka kita pertahankan itu, maka kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita abaikan pekerjaan ini. Misalnya kita, contohnya, kita seperti orang yang sakit ini, punya luka-luka, yang menderita, di pinggir jalan kita terlena begitu saja. Orang datang tidak peduli sama kita. Apa yang kita katakan? Bahwa dunia ini jahat, bahwa orang-orang ini jahat, mereka tidak mau menolongku. Tetapi kembali lagi dalam kehidupan kita, tanggung jawab diberikan kepada kita
untuk melakukan pekerjaan itu. Biar dengan kesempatan ini kita dapat menerima pekerjaan yang Kristus, yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Karena pengabaian mereka, Tuhan memandang gereja dengan rasa tidak senang. Cinta akan kemudahan dan pemanjaan diri telah ditunjukkan oleh banyak orang. Beberapa orang yang telah memiliki hak istimewa untuk mengetahui kebenaran Alkitab tidak membawanya ke bagian yang lebih dalam dari bait suci jiwa. Allah meminta pertanggungjawaban atas talenta-talenta yang belum mereka kembalikan kepadanya. Dalam pelayanan yang jujur dan setia, dalam melakukan segala upaya untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang tersesat. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 294-296. Renungkan lebih dalam. Mengapa Tuhan meminta saya untuk merawat yang terabaikan ketika saya juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan saya? Apakah dengan membantu orang lain dapat membantu saya? Ini kembali dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang sangat luar biasa untuk kita praktekkan, untuk kita jawab kembali di dalam diri kita masing-masing. Tuhan memandang gereja dengan rasa tidak senang. Karena apa? Karena Tuhan melihat dengan karakter kita. Karena kita telah mengabaikan tubuhnya, kita telah mengabaikan orang itu, pekerjaan itu. Sehingga Tuhan melihat gereja ini, dia tidak senang. Karena kita terlalu mengikuti kedagingan kita, mengikuti keinginan kita. Sehingga pekerjaan Tuhan kita malah abaikan itu. Ya, di sini juga dikatakan bahwa cinta akan kemudahan dan pemanjaan diri telah ditunjukkan oleh banyak orang. Allah meminta pertanggungjawaban atas talenta-talenta yang setia dalam melakukan segala upaya untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang tersesat. Domba yang hilang itu, Tuhan mau supaya kita mencari, kita mau menyelamatkan. Sama seperti orang yang sakit ini, kita membawa dia kembali dalam ke rumah kita, untuk kita dapat merawat dia. Akhirnya dia dapat sembuh. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan dapat merawat dia. Bukan oleh kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Dengan orang yang tersesat, maka kita menjadi terang untuk mereka. Maka kita menjadi penolong bagi mereka. Mengapa Tuhan meminta saya untuk merawat yang terabaikan ketika saya juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan saya? Ya mungkin inilah pelajaran yang kita hadapi sekarang ini. Kita juga berjuang. Tetapi yang kita lihat di depan kita, orang itu butuh bantuan kita. Maka itu biar kita menolong orang itu terlebih dahulu. Biar kita merawat dia. Karena Tuhan ingin kita untuk melakukan hal itu. Barulah kita mau berjuang untuk keselamatan kita. Nah, inilah akhir daripada kehidupan kita. Akhir dari zaman kita ini. Karena kita tidak mau menerima konsekuensinya. Kita tidak mau menerima pertanggungjawaban itu. Tuhan meminta talenta-talenta. Tuhan meminta pertanggungjawaban atas talenta yang dia sudah berikan dalam kehidupan kita. Berat dengan talenta yang kita punya saat ini. Kita dapat menolong orang. Kita dapat membantu orang. Walaupun kita tidak terlihat. Tapi bagaimana Tuhan dapat memperkuat iman kita. Sehingga kita dapat menjalani akan kehidupan kita dengan penuh sukacita. Biar dengan firman ini dapat membawa kita kepada kesempurnaan tabiat dalam iman yang kuat. Kembali untuk mau melihat akan kepada Kristus. Penolong kita, Sang Juru Selamat. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan Tuhan memberkati.